Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Valdiansyah dari kelompok 8 akan mensimulasikan proyek dari kelompok kami, yaitu berupa rangkaian Universal Timer Switch with IC 555. Pertama-tama buka Proteus, selanjutnya klik ISIS, maka tampilannya akan seperti ini. Pada proyek ini akan menggunakan baterai 9 volt, jadi klik generator, DC, kemudian peak pada laman. Untuk mengatur pada tegangan 9 volt, klik 2 kali, ubah satuan menjadi 9 volt, 9, klik 9, OK. Selanjutnya kita ambil ground sebagai minus dari baterai, peak, klik, set. Selanjutnya yaitu kita cari IC 7805. IC ini berguna untuk mengubah tegangan 9 volt dari baterai menjadi 5 volt. Oke. Selanjutnya kita pick IC. Hubungkan dengan DC generator. Selanjutnya Selanjutnya ground dihubungkan dengan ground. Kemudian kita ambil IC 55. Ini. Klik enter atau OK. Selanjutnya peak pada laman kerja. IC 55 ini membutuhkan tegangan 5 volt untuk bekerja. Maka dari itu kita menggunakan IC generator 7805. Maaf, maksudnya IC regulator 7805. VCC kita hubungkan ke Vout. Pada pin 4 reset ini akan bekerja apabila diberi logika low. Jadi kita hubungkan ke Vout. Kemudian kita ambil button. Klik OK. Pick button pada laman kerja. Selanjutnya cari resistor 10K. Klik OK. Selanjutnya pick resistor, rotasi biar terlihat rapi. Selanjutnya hubungkan resistor dengan Vout dan pin 2 trigger. Ini untuk memastikan
bahwa sebelum ditekan push button, trigger akan mati. Jadi tidak ada trigger yang memulai pewaktuan. Untuk memulai pewaktuan, pin trigger membutuhkan logical low dari ground. Kita hubungkan ke button dan hubungkan ke pin 2. Jadi, ketika button ditekan, sinyal ground akan masuk pada pin trigger, membuat pin trigger memulai pewaktuan. Sedangkan ini dari Vout, input high, jika button tidak ditekan, maka akan memastikan pin trigger 2 ini mati. Kemudian ground, kita hubungkan pada ground. Selanjutnya di sini ada pin 3 yaitu output, dan pin 6 yaitu threshold. Selanjutnya kita ambil kapasitor 1000 UF ini, klik OK. Selanjutnya pick kapasitor. Selanjutnya cari resistor 4,5. Tidak ada, jadi 4K5 tidak ada, jadi kita pilih 4K3. 4K3 di sini sama dengan 4K300. Klik OK. Pick pada halaman kerja. Ubah value menjadi 4K5 untuk mendapatkan waktu sebesar 5 detik. Kita rotasi biar lebih rapi. Hubungkan dengan VCC, resistor dihubungkan dengan kapasitor hubungkan dengan ground. Pin threshold hubungkan dengan sini. Pin discharge ke sini. Pin 3 ini berupa pin output. Jadi kita cari resistor 2K2 atau resistor 2200 ohm. Klik OK. Pick resistor. Hubungkan output dengan resistor. Kemudian dari resistor dihubungkan ke transistor BC
transistor BC457 B transistor 547. Klik OK. Pick. Hubungkan resistor dengan transistor. Selanjutnya kita uji coba rangkaian. Klik Run. Pada awalnya, saat resistor belum ditekan button, maka awalnya output akan bernilai low. Setelah button ditekan, maka output akan bernilai high selama 5 detik. Sudah low ini, coba sekali lagi. High. Sudah low. Kita hentikan. Selanjutnya, kita hubungkan transistor dengan relay. Klik OK. Selanjutnya, pick relay. Relay di sini bertegangan 12 volt ini. Maka kita ubah. Klik 2 kali. Ubah menjadi 5 volt. Kita perbesar dahulu. Selanjutnya, dari relay kita hubungkan ke coil. Maksud saya dari transistor kita hubungkan ke coil relay. Selanjutnya dari Vout kita hubungkan ke coil relay. Vout dihubungkan pada relay untuk supaya relay mendapat tegangan dari VCC ini menuju relay ini, yaitu berupa tegangan 5 volt. Selanjutnya, hubungkan ini dengan ground. Cara kerja rangkaian ini adalah dengan memanfaatkan pengosongan kapasitor di sini dan hambatan arus ini resistor 2, juga pin discharge di sini. Pin discharge ini juga ikut berperan. Ketika kita memberi tegangan low pada trigger, kita run dulu. Output akan bernilai high. Kapasitor yang tadinya kosong akan terisi dari tegangan Vout ini di sini, dari sini menuju ke sini, sehingga kapasitor akan berisi tegangan sebesar 3 sampai 4 volt. Tegangan ini cukup untuk memberi sinyal pada pin threshold untuk memberhentikan pewaktuan yang menyebabkan pin output menjadi low kembali.
sini ini high, dan ini sudah low kembali. Ketika input bernilai low, maka pin discharge akan mengeluarkan sinyal low juga untuk mengosongkan kapasitor. Jadi yang menjadi kunci ialah resistor dan kapasitor ini. Jadi semakin besar kapasitor, maka akan semakin lama juga untuk mengisi mencapai tegangan 3-4 volt untuk menghentikan pewaktuan. Peran resistor yaitu menghambat tegangan yang berasal dari Vout VCC ini menuju kapasitor, sehingga semakin besar resistor, maka arus yang melewati akan semakin sedikit dan pengisian kapasitor akan semakin lama, sehingga membuat pewaktuan semakin lama juga. Jadi untuk menentukan berapa lama waktu pewaktuannya, yaitu menggunakan rumus, yaitu berupa TD sama dengan 1,1 dikali R dikali resistor berupa satuannya ohm dan kapasitor ini 1000. Pada rangkaian ini yaitu menggunakan resistor 4x5 yaitu 4x500 dan kapasitor 1000 mikrofarad atau sama dengan 0,001 farad. Jadi pewaktuannya yaitu TD sama dengan 1,1 dikali R nih dikali kapasitor. TD-nya yaitu tadi 5 detik. TD-nya tadi 5 detik ya. Sama dengan 1,1 dikali hambatan yang dibutuhkan untuk mencapai waktu 5 detik itu berapa, dikali kapasitor yaitu 0,001 farad. Didapatkan hasil resistor sama dengan 4,4545 ohm yang dibulatkan menjadi 4500 ohm atau disebut 4K5. Pada proyek nantinya yaitu kelompok kami akan memberikan 3 pilihan waktu, yaitu sebesar 5 detik, 15 menit, 15 menit, dan 30 menit. Jadi setelah dihitung, hambatan yang dibutuhkan untuk pewaktuan 5 menit yaitu 200.000, 272.727 ohm bisa dibulatkan menjadi 300 kilo ohm. Jadi resistor yang dibutuhkan untuk pewaktuan 5 menit yaitu 300 kilo ohm. Sedangkan untuk resistor yang dibutuhkan untuk pewaktuan sebanyak 15 menit yaitu sebesar 818.181 ohm dibulatkan menjadi 800 kilo ohm, dan untuk pewaktuan sebesar 30 menit yaitu membutuhkan resistor sebesar 1.636.363 ohm atau dibulatkan menjadi 1,6 mega ohm. Untuk menyesuaikan dengan proyek kami, jadi kita ubah resistor
cari resistor pertama, yaitu resistor untuk pewaktuan 5 menit, yaitu resistor 300K. Nih. Selanjutnya resistor untuk pewaktuan 15 menit, yaitu resistor 800K. Tidak ada, jadi kita menggunakan resistor 300K tadi kita ubah menjadi 800K, dan resistor tidak ada, jadi kita menggunakan resistor 300K dan kita ubah value-nya. Selanjutnya yaitu rotasi biar lebih rapi, atur posisi, klik lagi, atur posisi, ubah value-nya menjadi 800K untuk pewaktuan sebesar 15 menit. Dan yang terakhir, rotasi, ubah menjadi 1600K untuk pewaktuan sebesar 30 menit. Selanjutnya sambungkan jadi satu. Tidak bisa, jadi gak digeser ke bawah. Selanjutnya hubungkan semua resistor. Hubungkan resistor dengan Vout atau VCC. Kemudian untuk memilih, yaitu cari komponen switch. Switch ini, pilih, klik pada bawah, rotasi, atur posisi, klik lagi, atur posisi, klik lagi, atur posisi, rapikan, sambung resistor dengan masing-masing switch, rapikan lagi biar lebih rapi, sambungkan semua switch jadi satu, sambungkan switch menjadi satu,
dan atur. Kemudian jangan lupa nih ke relay. Selanjutnya hubungkan ini dengan DC generator, dengan DC maksud saya pin 7 DC. Jadi untuk memilih pewaktuan, kita mengaktifkan switch terlebih dahulu. Jika untuk pewaktuan 5 menit menggunakan resistor 300K, ini klik switch pada resistor 300K. Jika ingin pewaktuan 15 menit, klik resistor keempat. Ini switch pada resistor keempat, dan pewaktuan selama 30 menit yaitu switch pada resistor kelima. Kita juga bisa memberi LED pada rangkaian ini untuk melihat bahwa rangkaian sedang menyala atau tidak. Jadi tekan input peak, kita peak LED green, oke, peak LED, rotate, selanjutnya untuk hambatan dari LED yaitu resistor sebesar 220. Kita pick resistor 220. Ini klik OK. Selanjutnya pick, hubungkan dengan Vout resistor ke LED dan LED ke relay. Caranya project ini yaitu berguna untuk seluruh atau bersifat universal, jadi kita tambahkan agar bisa digunakan pada tegangan di rumah, yaitu ini berupa tegangan 9 volt, peak, rotate. Selanjutnya kita atur, kita beri 230 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kita coba dengan lampu. Kita pick lampu. Selanjutnya kita ubah menjadi 230 volt sesuai dengan tegangan di rumah. Sambungkan, atur dulu, sambungkan dengan V-Shine. Ini dengan lampu, ini dengan nih.
Kita coba rangkaian. Kita coba waktu 5 menit. Jadi seperti ini. Kita coba sekali lagi. Hubungkan, sudah terhubung. Klik. Ternyata lampu tidak menyala. Ternyata VSync ini terbalik. Ini sambungkan ke sini dan ini ke sini. Kita coba sekali lagi. Sudah terhubung. Apa nih? Kita coba rubah ini. Maaf. Kita coba rubah. Delete. Pasang lagi. VSync. Kita hubungkan. Kita atur terlebih dahulu. Kita beri tegangan 230 volt dan frekuensinya 50 Hz. Disambungkan dengan lampu. Ini kita coba. Nah, pada rangkaian universal timer switch with IC 555 nantinya lampu ini merupakan alat yang bisa diganti, jadi bisa dipasang pada pompa air, pada kipas angin, blender, dan lain-lain. Jadi lampu ini bisa diganti dengan menggunakan itu karena rangkaian ini untuk memutuskan aliran listrik menuju ke alat. Sekian dari presentasi project kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.